Halo, kami dari grup 4. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan terkait artikel ilmiah yang sudah kami buat yang berjudul Analisis Kesesuaian Penggunaan Bahasa Indonesia pada Papan Informasi di Fasilitas Umum Kota Jakarta. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota tim saya, yaitu Fitri Zara Andika, Indah Nur Febriana Putri dengan saya sendiri, Muhammad Noval Zidan, Moratasa Medina Lubis, dan Rima Rahmawati. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu seperti yang kita tahu bahwa ruang publik merupakan cerminan identitas suatu bangsa yang salah satunya diekspresikan melalui penggunaan bahasa negara. Di Indonesia sendiri, penggunaan bahasa Indonesia dalam fasilitas umum sudah diatur pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Pemerintah melalui Ejaan Bahasa Indonesia edisi kelima menegaskan bahwa pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah ejaan, pilihan kata, dan struktur kalimat agar informasi pada ruang publik mudah dipahami masyarakat dan mencerminkan martabat suatu bahasa negara. Namun berbanding kebalik dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa masih banyak papan informasi yang menggunakan bahasa asing ataupun mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing tanpa mengikuti ketentuan atau mengandung kesalahan ejaan, diksi, dan tata bahasa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesesuaian penggunaan bahasa Indonesia pada papan informasi di fasilitas umum Kota Jakarta, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan kebahasaan yang ditentukan, dan juga memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pengelola fasilitas umum dalam mendukung pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Rumusan masalah. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana tingkat kesesuaian penggunaan bahasa Indonesia pada papan informasi di fasilitas umum Kota Jakarta berdasarkan Ejaan Bahasa Indonesia edisi kelima dan KBBI. Kedua, bentuk-bentuk ketidaksesuaian apa saja yang ditemukan. Ketiga, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesesuaian penggunaan bahasa Indonesia pada papan informasi di fasilitas umum Kota Jakarta, mengidentifikasikan bentuk-bentuk penyimpangan kebahasaan yang ditemukan serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pengelola fasilitas umum dalam mendukung pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menganalisis penggunaan bahasa Indonesia pada papan informasi di berbagai fasilitas umum di Kota Jakarta. Namun data ini dikumpulkan melalui observasi, kemudian dianalisis berdasarkan aspek ejaan, pilihan kata, penggunaan istilah asing, dan keefektifan kalimat dengan mengacu pada KKBI, PUBI, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Hasil analisis ini disajikan secara deskriptif, sedangkan keabsahan data ini dijamin melalui teknik triangulasi sumber agar hasil penelitian ini lebih objektif dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan bahasa Indonesia pada papan informasi di fasilitas umum Kota Jakarta masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bentuk ketidaksesuaian yang paling sering ditemukan adalah kesalahan ejaan seperti penulisan kata dilarang yang seharusnya ditulis menjadi satu. Selain itu, masih banyak ditemukan penggunaan istilah asing seperti exit dan smoking area, yang seharusnya menggunakan padanan bahasa Indonesia yaitu pintu keluar dan area merokok. Kondisi ini dipengaruhi oleh anggapan bahwa bahasa asing lebih modern, kurangnya pemahaman terhadap KBBI dan PUBI, serta belum optimalnya pengawasan penggunaan bahasa di ruang publik. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar seluruh pihak untuk meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Temuan ini juga menunjukkan bahwa penggunaan bahasa pada ruang publik masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengamanatkan bahwa bahasa Indonesia harus diprioritaskan dalam fasilitas umum. Oleh karena itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengelola fasilitas umum
agar lebih memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang berlaku. Lanjut ke slide faktor-faktor. Nah, setelah kita melihat hasil penelitiannya, kita juga mencoba mencari tahu kenapa sih penggunaan bahasa Indonesia pada papan informasi ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Terus dari hasil observasi yang kami lakukan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama itu penggunaan bahasa asing yang masih dianggap lebih menarik dibandingkan bahasa Indonesia. Jadi di beberapa tempat seperti pusat pembelanjaan atau kawasan komersial, penggunaan istilah bahasa Inggris sering dipilih karena dianggap memberikan kesan yang lebih modern, lebih profesional, dan juga lebih mengikuti perkembangan zaman. Padahal sebenarnya istilah-istilah ini sudah memiliki padanan dalam bahasa Indonesia yang maknanya tetap sama. Jadi penggunaan bahasa Indonesia sebenarnya tetap bisa dilakukan tanpa mengurangi fungsi dari papan informasi itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada minimnya pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian kami, masih belum ada pengawasan yang dilakukan secara maksimal terhadap penggunaan bahasa pada papan informasi di ruang publik. Akibatnya ini ketika ada penulisan yang kurang tepat atau penggunaan istilah asing yang seharusnya bisa diganti dengan bahasa Indonesia, ini itu tetap dibiarkan dan tidak segera diperbaiki. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini yang akhirnya terus kita temukan di berbagai fasilitas klien. Kemudian faktor yang terakhir itu yaitu masih kurangnya pemahaman dari pengelola fasilitas mengenai kaidah bahasa Indonesia yang benar. Misalnya masih ada yang belum memahami aturan penggunaan ejaan atau belum mengetahui padanan bahasa Indonesia untuk beberapa istilah asing. Akibat ini adalah penggunaan bahasa pada papan informasi menjadi kurang sesuai dengan ketentuan yang ada di KBBI maupun PUI. Jadi kalau kita lihat dari ketiga faktor tersebut, sebenarnya masalahnya bukan karena masyarakat tidak bisa memahami beberapa informasinya. Informasi yang disampaikan ini tetap bisa dimengerti. Tapi yang menjadi perhatian dalam studi ini adalah bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik bisa lebih sesuai dengan kaidah dan peraturan tersebut. Karena bagaimanapun juga bahasa Indonesia merupakan bahasa negara yang seharusnya diutamakan dalam penyampaian informasi kepada. Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia pada papan informasi di fasilitas umum Kota Jakarta sudah mampu menjalankan fungsi komunikatifnya. Artinya, informasi yang disampaikan masih dapat dipahami oleh para masyarakat. Namun, kami masih menemukan beberapa ketidaksesuaian terhadap kaidah bahasa Indonesia. Bentuk ketidaksesuaian tersebut antara lain kesalahan ejaan, pemilihan kata yang kurang tepat, serta penggunaan istilah asing seperti exit, smoking area, atau customer service. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik masih belum berjalan secara optimal. Penelitian kami juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap penggunaan bahasa Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman pengelola fasilitas, kebutuhan komunikasi masyarakat, serta anggapan penggunaan bahasa asing terlihat lebih modern. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga kebahasaan, dan pengelola fasilitas untuk meningkatkan pembinaan, evaluasi, serta pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Selain itu, penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan karena hanya dilakukan pada beberapa fasilitas umum saja dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Oleh sebab itu, kami berharap penelitian selanjutnya dapat menjangkau wilayah yang lebih luas serta menggunakan pendekatan kuantitatif agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasikan. Demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai analisis kesesuaian penggunaan bahasa Indonesia pada papan informasi di fasilitas umum Kota Jakarta. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua.